Pak Ciko, hari ini kita mau ngobrol masalah apa? Tentang apa Pak Ciko? Jadi sebetulnya saya sangat senang hari ini karena saya lihat di forum ini yang hadir bersama kita juga teman-teman senior ya, top agent ya, leader senior. Jadi kalau mau bertanya kayaknya ya sedikit yang bertanya nanti ya, karena mereka juga gudangnya ilmu. Cuma ya kalau nanti teman-teman melihat rekamannya atau teman forward ke agentnya, hari ini saya mau sharing motivasi saja. Motivasi ya. Saya mau sharing motivasi di saat-saat seperti ini, bagaimana supaya kita bisa tetap menyemangati teman-teman kita ya. Jadi dari tadi ya sepertinya cuma dengar suara kita lah ya. Saya yang paling karena mau bicara ya harus semangat dulu. Nah tapi tidak banyak teman-teman agent yang hadir di forum saat ini. Kalau mungkin masih bisa di-remind ya kita ajak gabung. Jadi sebetulnya saya ingin sharing tentang sales ya. Saya ingin review tentang apa yang dulu saya pernah sharing ya. Saya pernah sharing. Nah, jadi hari ini sebetulnya situasinya luar biasa ya. Dari minggu-minggu lalu teman-teman tahu bahwasanya case COVID ini ya pasca Lebaran agak bertambah, kemudian teman-teman mungkin merasakan ya di mana-mana tetangga, lingkungan sekitar kok pada mengalami ya kasus COVID. Nah, tapi tidak apa-apa. Ini adalah masa yang penuh tantangan. Jadi masa-masa seperti ini kalau kita punya kesempatan bertemu teman, bertemu siapa saja ya kita harus beri diri kita kemungkinan untuk jualan atau rekrut gitu loh. Oke. Karena kalau teman-teman masih ingat dulu saya pernah sharing sebuah topik tentang sales ya. Kebutuhan itu ada dibagi 4 macam kategori ya. Jadi kategori pertama adalah need and realize ya. Seseorang itu butuh dan sadar. Kategori kedua adalah need and unrealized, butuh tapi tidak sadar ya. No need and realize, tidak butuh dan sadar tidak butuh ya. No need and not realize. Ya tidak butuh dan tidak sadar gitu. Sebentar Pak Ciko, pelan-pelan dulu biar saya juga sambil mencatat. Jadi saya tidak bisa usah dicatat. Nah, saya sharing, saya punya catatan di sini. Jadi paling tidak saya bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Iya, saya punya. Nah, tadi kan Pak Ciko, kita mungkin tadi ada, tapi sebelumnya kita tetap mau menyampaikan ya. Artinya seperti yang sampaikan oleh Pak Ciko di masa-masa sekarang ya, setelah pasca Lebaran kan COVID, yang terpapar COVID itu kan makin banyak ya. Ya. Jadi intinya saya selalu menggunakan kata tersebut. Teman-teman, kita jangan lalai terhadap prokes kesehatan karena COVID belum melandai gitu ya. Belum melandai ya. Ya, dia grafik kurvanya makin naik gitu. Ya. Nah, oke Pak Ciko, kita kembali tadi. Itu tentang tadi ada tentang kondisi kebutuhan. Di mana ada 4 kategori ini. Jadi saya ingin mengatakan begini Pak Irwan. Jadi kalau pada saat kondisi ini dulu kita belajar kategorikan teman atau calon prospek itu dalam kondisi ini. Dia butuh dan sadar, butuh dan tidak sadar, tidak butuh dan tidak sadar dan lain-lain. Nah, apa yang ingin saya katakan? Kalau kondisi seperti ini, menurut Anda orang-orang di luar sana pada kondisi apa? Terhadap produk asuransi, terhadap produk kesehatan ya dan sejenisnya gitu. Ya, sudah jelas di level pertama pada kondisi butuh dan sadar sangat butuh gitu loh. Ya. Ya, maka kita mengatakan ya walaupun kondisi sulit seperti ini menjadi sebuah tantangan ya, tapi mungkin juga ada kesempatan ya, ada kesempatan kalau teman-teman bisa berkomunikasi, bisa mencapai orang-orang yang butuh dan sadar dia butuh. Nah. Jadi ini kita bisa gunakan ya momentum seperti ini untuk membantu orang-orang ya, untuk mereview kembali polis mereka, untuk menyadarkan kebutuhan mereka lebih baik lagi. Gimana? Intinya sekarang kan Pak Ciko, walaupun di saat-saat sekarang yang cukup makin riskan terhadap COVID ya kita ya, kan gitu ya. Artinya kita tetap jangan pernah tidak ada penjualan ya. Kalau begitu ada kesempatan, kita harus melakukan sales ya Pak Ciko ya. Jadi, karena seperti yang disampaikan Pak Ciko, kebutuhan sekarang dan kesadaran orang tentang asuransi kan
seharusnya makin naik ya. Artinya karena pandemi tersebut gitu loh. Dan beruntungnya kita juga didukung oleh company. Artinya dulu mungkin setiap sales harus ada namanya face to face tatap muka. Di pandemi sekarang beruntungnya juga kita didukung teknologi. Company juga mensupport kita. Artinya kita nggak usah ketemuan, nggak usah di-sign oleh calon nasabah, juga bisa melakukan closing ya. Ini salah satu poin di mana ya saya juga ingin motivasi teman-teman ya. Jadi company juga mendukung kita sebetulnya, mendukung dengan pengadaan teknologi dan sistem seperti ini. Bahwasanya kalaupun misalnya ya Anda ketemu teman atau family atau siapapun yang tidak nyaman untuk bertemu. Nah, gunakan fitur OTP. Anda bisa closing tanpa tanda tangan tapi digantikan dengan fungsi OTP dan video gitu loh untuk klarifikasi. Nah, ini salah satu hal yang kita bisa manfaatkan. Karena apa yang dikatakan Pak Irwan itu benar ya. Kalau misalnya pada kondisi yang penuh tantangan seperti ini ya, tidak mudah bagi semua orang ya. Sebisanya kita tetap beraktivitas ya. Terlepas dari apakah bisa closing atau tidak, jadi jualan atau jadi rekrut, tidak masalah. Karena leader kita ya Pak Heri itu tetap dari dulu beliau sering mengingatkan. Tidak peduli closing atau tidak, sebisa mungkin aktivitas itu tetap jalan. Ya, jadi aktivitas itu apakah kita mencari nama ya, menyaring nama, menggali prospek ya, dari suspek jadi prospek. Nah, ini dulu saya pernah bahas ya. Jadi ketika kita mengumpulkan nama, kita berbicara kepada orang-orang, kita sebisa mungkin tidak menjudge ya. Jadi kita bisa saring dari suspek jadi prospek. Nah, baru kita bisa menambah rasio closing kita. Nah, itu di belakang nanti saya tambahkan review tentang sales teknik closing nanti. Nah, tapi intinya demikian. Jadi sehingga supaya teman-teman juga bisa bertahan di kondisi seperti ini. Karena sebuah company, apa yang membuat sebuah company hidup itu adalah selain iklan ya, selain training ya sales, marketing, agent gitu loh. Kalau jadi tidak company kita, kantor kita bisa bertahan karena ya sales juga ya, terjadi begitu. Benar. Begitu juga terhadap praktisi penjualan kita. Artinya kita kan sebagai praktisi penjual. Ya. Dari segi company, mau produk sebagus apapun, company sebagus apapun, saya pikir memang ujung tombaknya itu ya harus ada penjualan. Iya, penjualan itu harus terjadi. Nah, jadi misalnya teman-teman bertemu objection ya. Objection itu selalu ada dengan pandemi atau tidak ada pandemi gitu loh. Walaupun saya yakin pada kondisi sekarang mungkin objection itu bisa lebih lembut gitu ya. Anda bertemu orang yang objectionnya lebih soft ya. Karena kenapa? Begitu banyak orang melihat ya hal-hal yang harus diantisipasi di depan mata. Karena kenapa? Resiko itu akhirnya menimbulkan ya bukan saja kerugian secara mental tapi juga finansial. Kenapa? Karena COVID ini terjadi pada semua orang. Siapapun gitu loh. Ya. Nah, jadi siapa yang sudah vaksin kedua teman-teman atau vaksin pertama? Saya kemarin baru vaksin kedua Pak Irwan. Saya belum divaksin karena ada yang belum ya karena antriannya panjang. Iya, jadi saya sudah daftar sih. Kalau dulu waktu awal ya pemerintah itu harus sosialisasikan secara besar-besaran. Tapi di titik hari ini seperti kita bicara ketika kebutuhan orang-orang terhadap produk kesehatan, produk asuransi jiwa. Seperti vaksin ini. Kalau sekarang, ya bukan sekarang ya, dari minggu lalu saya membaca berita bahwasanya vaksin umum sudah diadakan. Dan kebetulan ya saya baca berita di dekat Bandara Polonia itu diadakan. Dan kondisinya membludak. Kenapa? Karena orang-orang sudah berada di tahap butuh dan sadar gitu loh. Itu kalau vaksin saja sudah begitu dibutuhkan ya gitu ya. Nah, bagaimana ya Pak Ciko kita bisa merancang suatu sales idea, artinya di asuransi, sehingga orang tuh seperti mau vaksin untuk membeli asuransi, Pak Ciko. Ya, sales idea itu ya vaksin itu sendiri. Kenapa kita vaksin? Kenapa kita mencari vaksin? Pakai vaksin itu sebagai analogi ya Pak. Iya, karena kita ingin mengantisipasi resiko. Nah, waktu seorang bayi dilahirkan, kita berikan vaksin cacar, campak, polio. Kenapa? Karena dulu orang-orang melihat
efek dari polio itu mengerikan, cacat seumur hidup. Nah, efek dari cacar itu juga tidak baik, itu ya bisa membuat bentuk kulit kita jadi tidak bagus, buruk, tidak bagus, campak dan segala macam. Nah, hari ini COVID juga sama. Kenapa orang perlu vaksin COVID? Ya, supaya bukan orang tidak bisa kena COVID, tapi orang bisa bertahan lebih baik ketika mengalami COVID. Iya. Kemungkinan selamat orang lebih tinggi dan efeknya tidak begitu berat. Nah, ketika kita mempersiapkan asuransi, bukan berarti seseorang itu terhindar dari resiko. Tapi yang pasti, ketika dia mengalami resiko secara fisik, dia tidak perlu mengalami resiko secara keuangan. Oh iya. Nah, saya yakin hari ini teman-teman menggunakan analogi vaksin, ya, orang bisa paham dengan mudah. Kenapa? Karena apa yang terjadi sekarang itu terasa begitu real. Nah, apalagi saya kira kebanyakan orang hal-hal seperti ini tidak terlalu jauh. Mungkin kita melihat tetangga, teman-teman, lingkungan sekitar mengalami hal yang sama gitu loh. Jadi saya sampai mendengar teman-teman yang ngomong ke saya bahwasanya bagaimana saat seperti ini kita harus menjalankan prokes, kita harus menganggap semua orang itu positif gitu loh. Jadi kita harus teratur, jaga jarak, rajin cuci tangan dan sebagainya. Nah, itu adalah langkah-langkah antisipasi gitu loh. Nah, jadi ketika sampai di titik ini, seperti yang saya katakan tadi, kalau mungkin teman-teman ketemu calon nasabah yang mengatakan objection itu ya tidak seperti saya tinggal punya duit, saya nggak butuh, saya nggak buru-buru. Saya kira orang tidak akan ngomong seperti itu lagi. Nah, ini mungkin masalah kondisi tiap-tiap orang, apakah kondisi ekonomi, kondisi pekerjaan. Nah, maka saya katakan tadi, di kondisi seperti ini Anda bisa beri diri Anda dua kemungkinan. Kalau tidak sales, ya Anda rekrut gitu loh. Ya. Jadi kalau ketemu teman-teman yang mungkin berhalangan masalah secara ekonomi, rekrut, jadikan agent, jadikan ini peluang baru untuk teman Anda gitu loh. Intinya kita usahakan seupaya mungkin ya, kita tetap berproduktif ya Pak Ciko ya. Tidak, kalau tidak sales ya recruiting. Benar. Jadi begini, maksud saya begini Pak Ciko, kan memang tadi kan di poin pertama yang kebutuhan dan sadar kan gitu ya. Ya. Saya yakin sekarang kan orang semakin sadar tentang kebutuhan asuransi. Ya. Karena begini, banyak orang kan mengatakan bahwasanya bisnis sekarang lagi nggak bagus. Ya. Pandemi ya, jadi banyak bisnis lagi anjlok. Pernah juga kita sampaikan di forum-forum yang lalu, artinya survei membuktikan bahwasanya industri asuransi pada masa pandemi malahan meningkat secara nasional. Itu fakta gitu loh. Artinya sebenarnya kalau teman-teman yang menganggap nggak bisa lah kan bisnis lagi lesu. Ya. Inti dari Pak Ciko ini artinya jangan sampai tidak berproduktif. Ya. Kalau tidak sales ya recruiting. Tapi begini Pak Ciko. Saya yakin gini, di saat-saat sekarang memang ada beberapa orang yang memberanikan diri untuk tetap tatap muka seperti kita. Ya. Tapi juga ada orang yang tidak berani melakukan tatap muka. Ya. Artinya pada saat kita sebagai agen asuransi mau melakukan penjualan atau recruiting, kalau terhalang, ya objection tentang, Pak Ciko, untuk sementara kita jangan ketemuan deh. Itu kira-kira ada nggak ya tips ya Pak Ciko ya? Kita bisa melakukan recruiting atau selling tapi dengan virtual. Sebetulnya kita tidak terbiasa dan mungkin juga kita tidak nyaman. Ya, baik diri kita sendiri atau teman-teman calon nasabah dan sebagainya gitu loh. Tapi di saat seperti ini mau tak mau kita membiasakan. Kita membiasakan bagaimana supaya terbiasa. Kita mencoba bagaimana supaya kita bisa mencerna, menerima, mendengar orang-orang dari platform seperti apa ya, media sosial mungkin seperti video call WhatsApp ya, video call dari Zoom ya dan sebagainya. Karena dulunya sebelum pandemi lockdown dimulai ya, platform ini sudah ada, aplikasi teknologi ini sudah ada, cuma kita tidak terlalu familiar untuk pakai. Dan tidak booming. Jadi kalau dulu teman-teman datang ke ruang training, apa yang dikatakan? Jangan menjelaskan produk, ya via telepon atau via platform seperti ini sejenisnya. Usahakan bertemu muka supaya
terjadi efek emosional gitu loh. Benar. Supaya ada koneksi emosionalnya dan Anda bisa membaca lawan bicara Anda dengan baik dan lawan bicara Anda juga bisa memahami Anda dengan baik. Tapi di saat seperti ini ya mau tak mau gitu loh. Kecuali ya masih ada teman-teman calon nasabah yang ya tidak masalah, kita jaga jarak saja ya oke. Tapi kalau tidak ya kita mencoba ya, kita mencoba. Kenapa? Karena pikiran kita pada saat ini kita juga tidak bisa terlalu memaksa bahwasanya sesuatu itu selalu berhasil dengan baik, selalu harus closing, tidak ya. Kita juga jangan menentukan ekspektasi yang begitu tinggi. Tapi yang paling penting adalah apakah cara yang kita lakukan itu bisa efektif atau tidak. Ya kembali lagi ke teknik-teknik sebelumnya. Anda harus make sure bahwasanya lawan bicara Anda itu siap ya. Siap mendengarkan ya pada kondisi juga bisa menerima Anda, apakah dia tidak terganggu secara mood atau dia secara aktivitas tidak terlalu sibuk ya. Itu artinya dia siap mendengarkan apa yang ingin Anda katakan. Berarti intinya Pak Ciko, walaupun memang kita terhalang oleh pandemi sekarang ya, tapi kita kan juga bisa menggunakan beberapa platform. Dan walaupun kita begitu menggunakan platform tersebut juga memang ada kendala. Artinya nggak terbiasa. Terus kita tidak bisa melihat raut muka calon nasabah kita. Kita bisa lah, Zoom bisa lihat. Bisa lah. Artinya kita nggak bisa lebih apa ya, lebih memunculkan emosinya itu kan lebih agak susah ya mungkin ya. Ya mungkin saja. Kedua mungkin lebih susah konsentrasi. Tapi apapun itu caranya yang kata Pak Ciko tadi, terlepas itu efektif atau tidak efektif, tapi tetap lakukanlah, kan gitu ya. Iya. Tetap produktif. Mau pakai apapun caranya ya. Karena sejauh saya hari ini saya mengikuti postingan atau update dari Sanjay Tolani ya, kalau Anda tahu ya. Sanjay Tolani itu motivator seluruh agen asuransi di dunia itu. Ya. Beliau saat seperti ini juga menggunakan metode telepon, video call ya, work from home gitu loh. Beliau juga mau tak mau mengadopsi tool seperti ini gitu loh. Nah, caranya sebenarnya tekniknya apa yang Anda katakan ya seperti yang dulu kita pernah pelajari, cuma kita tidak bertemu secara wajah. Kita menggunakan media platform digital seperti ini, aplikasi. Nah, jadi kembali lagi yang paling ketika itu tidak menjadi masalah lagi, apa yang penting adalah apa yang Anda katakan itu menjadi penting. Nah, tadi saya sempat mengatakan bahwasanya ya Anda harus pastikan bahwasanya lawan bicara Anda itu siap secara mental dan fisik ya dia untuk mendengarkan Anda. Tapi saya mau tanya Pak Ciko, gimana kita bisa memastikan bahwasanya calon nasabah kita itu sudah siap secara mental? Tadi saya katakan. Nah, secara mental artinya di dalam ini. Ya, di dalam pikiran dia, apakah seseorang itu bisa menerima Anda? Kenal atau belum? Ya, kenal atau belum? Berarti itu yang tadi ya, kebutuhan butuh dan sadar gitu ya. Kita harus bisa mengkelompokkan antara kayak tadi kan Pak Ciko bilang. Sebetulnya tidak berhubungan langsung dengan ini. Kalau hari ini siapapun orang yang Anda temui ya, terlepas dari masalah ekonomi. Semua orang tahu dia butuh, semua orang tahu dia sadar. Nah, tapi tadi saya katakan, tadi Pak Irwan tanya, bagaimana kita tahu apakah dia siap atau tidak? Satu, apakah seseorang ini kenal dengan Anda kenal atau tidak dengan dia? Dekat atau tidak dekat ya? Ya, kalau misalnya seseorang ini datang karena referensi, ya masalah kenalan sudah selesai gitu loh. Tapi kalau misalnya seseorang ini adalah random data, ya entah dari mana Anda dapatkan orang itu, kemudian Anda telepon, ya. Mungkin orang tidak siap gitu loh. Apalagi kalau seseorang kita tidak kenal seseorang, bagaimana kita berurusan dengan uang, kita bicara bisnis gitu loh. Ya, benar. Kita bicara sebuah hal yang penting seperti membeli proteksi, membeli asuransi jiwa di mana semua orang tahu. Kita harus berhubungan dengan orang yang berkomitmen dan bertanggung jawab jangka panjang. Intinya paling enggak kita sudah mengenal lah ya. Ya. Mengenal ya. Oke Pak Ciko, saya sih tadi kan kata Pak Ciko,
walaupun di masa pandemi kita dihalangi oleh beberapa faktor lah ya, mau faktor ketakutan akan bertatap muka atau apa, tetapi jangan lupa tetap berproduktif kan begitu Pak Ciko? Ya salah satunya ya itu, ini adalah momentum yang baik ya untuk belajar kembali. Ya. Jadi ketika terlepas kita ingin mempertebal rasio closing kita, hasil dari aktivitas kita. Jadi bukan saja mempertebal iman di saat seperti ini. Apa yang kita perlukan adalah mempertebal ilmu kita, ya, teknik, skill, ya. Saat seperti ini Anda punya waktu untuk buka kembali buku-buku, untuk ikut training, ya, untuk ikut meeting, apalagi sekarang pada online kan. Jadi kita tidak bisa pakai alasan lagi, wah kita tidak bisa available karena jarak, karena aktivitas yang enggak tentu. Kita bahkan bisa duduk di rumah saja untuk mengikuti meeting. Jadi ya tanamlah ilmu di saat seperti ini. Oke Pak Ciko, gini, tadi kan Pak Ciko bilang kalau usahakanlah semaksimal mungkin ya, kita kalau tidak closing, selling ya recruiting kan begitu Pak Ciko. Nah mungkin kalau secara selling kita kan sudah banyak sales idea, sales talk gitu ya. Yang ingin saya gali dari Pak Ciko itu mungkin satu masalah tentang recruiting. Nah recruiting itu kan bisa dikatakan agak berbeda dengan sebetulnya serupa tapi tak sama gitu. Serupa tapi tak sama ya. Ya, jadi tapi gini Pak Ciko, maksud saya gini, bisa nggak Pak Ciko kasih tips atau apa yang dilakukan selama ini oleh Pak Ciko masalah kalau misalnya mau recruiting seseorang? Ya. Jadi apa yang saya juga disampaikan oleh Pak Ciko gitu? Ya, saya juga pengalaman bahwasanya kadang-kadang merekrut orang, kita bisa saja ketemu dengan orang-orang atau teman yang entah karena pengen, dia hanya mau bergabung gitu loh. Tapi lantas setelah bergabung dan ngapain gitu loh. Jadi ada juga agent yang sudah bergabung yang nggak ngapa-ngapain. Jadi tidak jaminan seseorang itu juga sudah sign aplikasi agent, kemudian dia menjadi sesuatu, dia mendapatkan perubahan. Nah, jadi ini yang saya katakan prosesnya serupa dengan selling, serupa dengan seorang nasabah membeli produk asuransi. Kenapa? Orang yang kita rekrut itu, kita juga harus menggali kebutuhan dia untuk apa? Bahwasanya apakah seseorang ini yang ingin kita rekrut, dia secara fisik ya dia butuh ya, misalnya solusi peluang untuk bisnis baru, untuk kegiatan baru. Nah, mungkin pekerjaan atau bisnis lamanya ini tidak memadai, tidak mendukung, apalagi di saat-saat COVID seperti ini. Ya, jadi kita bisa saja bertemu dengan orang dari macam-macam background. Ya, apakah dia punya usaha sendiri, pengusaha, apakah dia karyawan, ibu rumah tangga. Ya, gitu. Itu yang saya tadi sudah mau masuk ke itu Pak Ciko. Tentu saya yakin gini ya, kalau kita ketemu dengan calon recruiting yang dari berbagai background, saya yakin Pak Ciko akan melakukan sales talk yang berbeda-beda. Ya, bisa gitu jadi. Bisa jadi Pak Ciko. Gak mungkin kita dengan ibu rumah tangga sales talknya seperti ini, dengan pengusaha jumpa berbeda dong, kan begitu ya. Nah, nanti Pak Ciko bisa kasih tips ya, atau sales talk apa yang Pak Ciko sampaikan. Nanti gini Pak Ciko, kalau untuk background dari pekerja, artinya orang ini masih bekerja Pak Ciko. Biasanya Pak Ciko, apa yang Pak Ciko lemparkan sales talk-nya itu ke calon recruiting tersebut Pak Ciko? Nah, kalau kemarin saya bahas sebuah topik tentang asuransi itu jaminan atau produk dengan seorang leader, sebetulnya kacamata kita sama. Ketika kita menjual sesuatu, yang kita jual itu adalah apa yang bisa dilakukan produk ini terhadap hidupnya. Misalnya, ketika kita menjual produk asuransi, apa yang kita jual adalah rasa aman, ketenangan batin, harapan tentang masa depan dia yang terjamin gitu loh. Nah, tapi ketika kita menjual idea untuk recruiting, apa yang kita jual adalah bukan sekedar sebuah pekerjaan atau company ini, sebuah profesi, bukan sekedar sebuah profesi sebagai asuransi, tapi kita sebetulnya menjual impian masa depan. Seseorang ingin menjalani atau mencapai hidup seperti apa? Ya. Jadi ketika
ketika seseorang memutuskan bergabung dengan bisnis asuransi, bergabung dengan Anda di Paninda Life, dia tahu mengapa dia membeli ide ini, mengapa dia membeli produk ini. Oh, karena saya punya impian yang besar, karena saya punya begitu banyak orang-orang terkasih yang ingin saya bahagiakan. Nah, alasan seperti ini yang sebetulnya saya yakin kuat untuk setiap orang. Jadi ketika kita berbicara rekrut pun itu bukan sekedar kita membicarakan tentang karena produk company ini unggul, begitu mudah dijual, bla bla bla, yang hanya berurusan tentang company dan produk. Kenapa? Karena sifatnya sama. Oke. Nah, kalau ini bagus, memangnya kenapa gitu loh. Jadi kalau orang-orang ketemu masalah, rintangan ya di tengah perjalanannya, motivasinya tidak kuat karena apa yang unggul hanya sekedar dari produk atau company. Ya, jadi dia harus pegang apa? Impian dia. Ya mungkin itu Pak Ciko ya, kalau dari segi produk sama company itu faktor-faktor yang agak nomor keberapa lah kan begitu. Intinya maksud saya itu bagaimana Pak Ciko itu membuat seorang calon recruiting ini, calon agent ini artinya termotivasi. Wah, saya harus bergabung ini. Saya harus bergabung ini loh. Ya. Gitu. Jadi saya mengerti. Jadi tergantung background dari teman-teman yang kita temui. Misalnya kita bertemu teman dari background karyawan. Iya, pekerja, ya, karyawan. Jadi, kalau Anda dulu ya pernah ikut kelas SWOT atau kelas-kelas sebelumnya, kita pernah bahas sesuatu yang namanya TOD. TOD. Ya, TOD itu adalah threat of discontent, ancaman terhadap rasa tidak nyaman. Gitu loh. Jadi threat of discontent, ya, TOD. Nah, jadi misalnya seseorang dari background karyawan, ya, TOD-nya apa, ya? Apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita ucapkan, sales idea itu apa gitu Pak Ciko? Jadi ancamannya itu apa? Ancamannya itu ya kita semuanya jelas. Kalau kita kerja bisa sampai kapan? Satu. Kenapa? Kalau misalnya kita hari ini bekerja sebagai karyawan, ya. Kita sudah bekerja beberapa tahun, mungkin sekian puluh tahun ya. Di mana ya orang-orang baru juga selalu datang. Generasi baru ya, generasi lebih muda juga selalu datang. Semakin datang generasi ini juga makin cerdas. Semakin banyak orang-orang muda yang lebih cerdas, lebih produktif dan bisa dibayar lebih murah. Kalau gambaran company ini ya begitu. Kalau sebuah company mempekerjakan orang ya, salah satu yang tidak bisa dipungkiri adalah ya menghemat biaya, itu salah satu ya. Jadi misalnya ya, Pak Ciko, ya? Kita bisa kerja sampai kapan? Kita bisa kerja sampai suatu masa kita tidak produktif, kemudian kita akan meninggalkan pekerjaan itu dan ya tidak tahu apa yang dikerjakan mungkin ya. Mungkin akhirnya masa depannya jadi tidak jelas ya. Tidak punya pegangan jenjang karir ataupun bisnis gitu loh. Dan waktu juga sudah habis. Nah, dua ya. Mungkin penghargaan itu tidak selalu cukup gitu loh. Nah, jadi kalau di dalam sebuah struktur company misalnya ya, ada GM, ada manager, ada supervisor, ada karyawan, ada staff gitu loh. Nah, karyawan mungkin ada 1.000 orang, supervisor mungkin ada 10 orang, ya, manager mungkin ada 2 orang, ya, direktur GM mungkin 1 orang. Ya. Jadi benar. Artinya tidak cukup tempat untuk semua orang mendapatkan promosi. Walaupun seseorang itu berperforma baik, ya, memiliki skill yang tinggi gitu loh. Tidak cukup tempat untuk semua orang untuk promosi. Tapi gitu saya setuju dengan Pak Ciko tadi ke masalah efisiensi biaya. Saya juga ini mungkin sebagai pengalaman pribadi ya. Dulu saya juga kerja di sebuah perusahaan, kalau ya lumayan gede ya, secara nasional tuh 5 besar lah di perusahaan sawit dia. Logika sih Pak Ciko, artinya begini, waktu itu kita kasih contoh ya, contoh misalnya gaji saya contoh 10 juta, kan gitu ya, contoh 10 juta untuk 1 orang supervisor. Saya dulu terakhir supervisor, bawahan saya itu ada 4 orang. Nah, kalau kata Pak Ciko tuh saya agak masuk akal, karena begini, kalau saya misalnya bergaji 10 juta, company
men-hire karyawan baru yang fresh graduate, saya pikir kasih gaji 3 juta sudah mau. Iya. Nah, gitu ya. Bayangkan ya, satu orang 10 juta. Kerja satu orang ini kan bisa kerja, tapi kan nggak bisa semaksimal mungkin ya. Iya. Company bagusan saya hire 3 orang. 9 juta. Jadi gaji untuk satu karyawan lama sudah bisa hire 3 orang gitu. 3 orang gitu loh. Ya mungkin itu lebih benar. banyak pekerjaan bisa terselesaikan. Benar Pak Ciko, mungkin itu TOD ya Pak Ciko ya. Ini itu bukan teori saja. Sebuah perusahaan pasti melakukan apa yang itu efektif gitu loh. Jadi kalau Anda punya bisnis, apa yang ada di pikiran Anda itu minimalisir cost, menambah pendapatan. Itu wajar dong. Nah, jadi bagi hitungan perusahaan ini adalah hal yang wajar dilakukan, hal yang cerdas dilakukan, tapi tidak untuk Anda. Benar. Jadi tadi Pak Irwan juga sudah bantu saya jawab. Satu-satunya hal yang tidak dimiliki seseorang yang menjadi karyawan adalah satu, dia kehabisan waktu ya. Kita bekerja 9 to 5, jam 9 sampai jam 5. Kemudian secara income ya. Berapa lama bertumbuh? Setahun sekali. Kalau hari ini kita ngomong seseorang kerja gajinya tumbuh 10%, itu sudah baik sekali company-nya. Saya kira banyak orang kerja tidak setiap tahun gajinya tambah 10%. Mungkin 5%-an atau kurang gitu loh. Tidak, ya benar-benar. Kalau pengalaman saya gini Pak Ciko, waktu gaji kita masih sedikit, itu mungkin kenaikan itu dihitung secara persen. Contoh 5 juta, tahun depan 10%. 5.500.000. Tapi begitu kita gaji kita 10 juta misalnya, dia bukan hitung persen lagi Pak Ciko. Ya. Pakai nominal. Tahun lalu naik berapa? 500, ya udah tahun ini naik 600 saja. Tapi kalau kita hitung persennya, kan nggak sampai 10% kalau 10 juta gitu loh. Ya. Artinya semakin tinggi gaji seseorang, biasanya company akan melakukan kenaikan gaji itu bukan perhitungan persen lagi Pak Ciko, tapi dari nominalnya. Per nominal ya. Kalau gajinya udah tinggi ya. Kalau mungkin ya terlalu gede gajinya. Nah ini pernah dibahas sama saya sama Pak Iskandar dulu. Oke. Entrepreneur versus employee gitu loh. Itu seru sih. Iya. Kalau teman-teman nanti boleh lihat di M3 Creative Concept ya, di channelnya kita ada bahas itu loh Pak Ciko. Cuma memang kemarin saya sama Pak Iskandar belum membahas TOD tadi Pak Ciko. Oke. Nah biasanya Pak Ciko kalau ketemu karyawan yang mau kita rekrut, biasanya Pak Ciko itu yang lebih apa ya? Yang biasanya Pak Ciko sampaikan tuh ke dia kurang lebih seperti yang kita jelaskan tadi. Yang tadi ya. Cuma akhirnya kesimpulannya sampai begini. Apakah Anda ya nyaman dengan kondisi hidup seperti ini? Apakah Anda dengan pekerjaan seperti ini bisa membangun impian yang Anda inginkan? Ya, mau tidak kalau kita bisa membahagiakan orang-orang terkasih? Mau tidak kalau kita bisa hidup lebih baik, kita bisa menikmati waktu kita lebih baik bersama keluarga, kita bisa membangun gaya hidup ya. Kita ngomong hal yang paling basic lah ya, tidak bisa muluk-muluk ya. Kita bisa beli rumah satu saja untuk diri kita sendiri. Kita bisa ganti mobil ya ketika mobil yang lama sudah pakai lebih dari 5 tahun ya. Ini adalah hal-hal basic dalam kehidupan setiap orang. Kalau ini bisa, ya, ini terjadi, ini bisa memungkinkan terjadi di bisnis seperti ini, ya, kita bisa motivasi teman kita. Ini layak Anda coba, layak Anda perjuangkan. Nah, jadi kita juga bisa gunakan metode dengan bertanya, apakah Anda nyaman? Apakah ini yang Anda inginkan? Gaya hidup seperti ini, Anda nyaman, ya, Anda tidak perlu berpikir panjang, biar semua masalah yang pusing soal apakah bisnisnya ada, ya, apakah tahun ini masih bertahan, ya, itu biar bos Anda aja yang pikirin. Karena Anda tiap bulan cuma tinggal terima gaji. Tapi dengan kondisi seperti ini, nah, Anda tenang, ya, Anda tidak perlu pusing. Tapi inilah gaya hidup yang Anda jalani. Nah, sampai mungkin dari Anda single sampai Anda berkeluarga, sampai anak Anda dewasa, Anda apakah bisa menerima cara hidup seperti ini? Nah, apakah ini yang Anda inginkan? Ya, kita bisa bertanya. Karena ketika bertemu calon nasabah atau calon rekrut, kondisinya sama Pak Irwan. Kita juga perlu lebih banyak mendengar. Kita harus membiarkan orang lebih banyak berbicara. Kita cuma perlu menanyakan hal-hal yang tepat saja. Nah,
secara akal sehat tidak banyak orang yang bisa menerima kondisi seperti ini. Oh, tidak mau dong. Nggak mau dong hidup saya begitu-begitu aja. Saya ingin perubahan. Nah, kalau orang yang menjawab demikian, dia sudah dapat why-nya. Dia sudah dapat jawabannya. Mengapa? Mengapa alasannya dia perlu bergabung? Mengapa alasannya dia perlu perubahan? Nah, ini tentang karyawan. Nah, itu, kalau misalnya itu background tadi karyawan. Ya, kalau misalnya ketemu teman yang tidak bekerja ya. Kalau kita ngomong tidak bekerja ya biasanya latarnya ibu rumah tangga ya. Cuma ini adalah ya cara lain kita bicara ya. Kalau kita ngomong ibu rumah tangga nggak bekerja sebenarnya nggak benar juga ya. Ibu rumah tangga di rumah kerja seharian. Kerja gitu. Itu saya pikir pekerjaan yang paling sulit itu ibu rumah tangga. Karena 365 hari itu nggak ada liburnya bro. Nggak ada liburnya, nggak ada gajinya ya. Nggak ada gajinya. Gajinya adalah ya smile dari suami, smile dari anak-anak gitu. Nah tapi kalau untuk, apakah ada TOD? Ada di TOD untuk ibu rumah tangga tuh gimana? Ada ya. Ibu rumah tangga juga punya TOD. Jadi walaupun bekerja dari rumah, tidak tentu seorang ibu rumah tangga itu hidup dengan nyaman. Ya saya kira banyak ya, ada orang yang dengan background yang begitu bagus menjadi ibu rumah tangga yang ya bahagia dan sangat nyaman. Tapi di luar sana kita juga mengenal banyak teman yang sangat penuh dengan struggle, perjuangan. Kenapa? Karena mereka ingin membantu suami-suami mereka. Maka mereka bekerja di rumah. Mengasuh anak sendiri, ya, melakukan pekerjaan rumah sendiri, ya, sehingga mereka tidak perlu keluar kos lagi untuk nanny, untuk maid yang melakukan pekerjaan rumah. Ini yang saya katakan bahwasanya mereka sangat mendukung suami mereka untuk berjuang bersama. Nah, tapi saya kira pasti ada teman-teman Anda yang ya dia bisa mengatur waktu dan dia ingin punya kesempatan sama suksesnya dengan laki-laki, dengan pria. Dia tidak hanya menjaga pekerjaan rumah tangga, tapi dia juga bisa berkarir. Saya yakin banyak teman-teman ibu rumah tangga yang juga tidak ingin bergantung dari pendapatan suami saja. Artinya Pak Ciko gini ya, kalau saya tangkap dari Pak Ciko ya, banyak ibu-ibu rumah tangga yang kita lihat itu kerjanya hanya di rumah, menjaga anak, ya agar bisa menghemat biaya nanny tadi, ya kan, maid, pembantu gitu ya. Tapi saya yakin ibu rumah tangga itu juga sebenarnya mempunyai impian gitu loh. Benar nggak Pak Ciko? Nah, kadang-kadang apapun backgroundnya, ya background orang yang ingin Anda rekrut, bukan hanya soal ibu rumah tangga, bisa jadi seorang karyawan juga tidak punya impian yang terlalu besar, tidak punya impian. Ini makanya kesempatan bagi kita untuk belajar menjadi leader. Kenapa? Bisa jadi kita ketemu dengan orang yang tidak punya impian, tapi Anda bisa ciptakan impian untuk teman Anda. Anda bisa menginspirasi teman Anda untuk bermimpi lebih besar. Atau jangan-jangan diri Anda sendiri, suksesnya Anda sendiri, itu menjadi inspirasi teman-teman Anda untuk memiliki impian. Nah, mungkin ada Pak Irwan, ya orang-orang yang ingin ya sadar atau tidak sadar hidupnya flat aja. Tapi kita tidak tahu, kita tidak bisa judge apakah orang ini ya begitu saja atau orang ini bisa hidup dengan lebih gegap gempita. Kita tidak tahu. Tapi kita bisa mencoba untuk menginspirasi gitu loh Pak Irwan. Iya, maksud saya begini, walaupun kita terkadang melihat ibu rumah tangga itu kayak seperti nggak ada impian ya, hidupnya flat, yang penting jaga anak oke lah. Tapi saya yakin kalau kita survei atau kita research itu ya, mereka pasti mempunyai keinginan-keinginan lain gitu loh. Ya kayaknya saja ya, kadang-kadang kita berasumsi, kita bisa menilai. Tapi setelah kita berbicara kita tahu, bisa jadi ya, karena kita tidak tahu bagaimana kondisi hidup tiap-tiap keluarga, tiap-tiap ibu rumah tangga, apakah mereka bahagia atau tidak, atau pasti akhirnya mereka ya, memendam ya, menyimpan, menenggelamkan impian mereka. Karena saya tahu manusia itu ya lahir ya ke dunia untuk mencapai segala sesuatunya, untuk punya accomplishment ya, sebuah pencapaian. Dari hari ini kita ketemu siapa saja, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak betul-betul bisa judge.
Tapi ya kita bisa mencoba untuk menggali ya, atau menggali impian itu. Nah, itu Pak Ciko. Kalau orang tidak punya impian, mungkin impian Anda cukup besar untuk dibagi. Ngerti maksudnya impian Anda cukup besar untuk dibagi? Gimana tuh Pak Ciko? Maksudnya kalau orang tersebut tidak mempunyai impian maksudnya? Ya. Jadi impian Anda cukup besar untuk dibagi. Artinya Anda juga menginspirasi orang lain, dengan pandangan Anda, dengan pola pikir Anda, dengan impian Anda. Bahwasanya misalnya ya, impian saya ya, saya ngomong yang positif saja ya. Impian saya ingin ya bertemu, mencari orang-orang seperti Anda. Bagaimana supaya hidup Anda lebih baik. Saya ingin menularkan itu kepada Anda. Ya, mungkin ini salah satu impian saya yang bisa saya sharing gitu loh. Nah, orang jadi termotivasi. Oh, ternyata ya kita hidup itu harus menjadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang hebat. Apakah hidup ini yang ingin Anda inginkan? Apakah Anda ingin hanya bergantung kepada pencari nafkah, kepada suami? Apakah Anda tidak percaya kalau tangan Anda juga bisa menghasilkan sesuatu, juga bisa membahagiakan anak-anak, orang tua atau suami Anda juga? Nah, bagaimana supaya bisa hidup lebih baik atau lain-lain? Oh, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering Pak Ciko lontarkan kepada ibu rumah tangga kalau sebetulnya tidak ada saya berusaha memberi gambaran kepada teman-teman juga. Nah, pada prakteknya tidak ada yang fix. Pada prakteknya tidak ada satu jurus yang paling mantap, kita tidak tahu. Karena kita bertemu dengan orang, ya kita tidak tahu ketika kita mengatakan sesuatu, orang itu responnya apa. Dan ketika seseorang itu memberi sebuah respon, ya kita juga tidak bisa 100% yakin apakah jawaban kita itu bisa menjadi inspirasi atau tidak. Nah, maka saya katakan ketika kita bertemu orang sebagai calon nasabah atau sebagai calon rekrut, kita tidak bisa betul-betul judge. Nah, tapi Anda layak coba. Intinya cobalah gitu ya. Ya, benar. Jadi hari ini kita bicara hal seperti ini, satu hal yang harus Anda penuhi yaitu skill Anda sendiri, knowledge Anda sendiri. Kenapa? Karena kalau Anda tidak punya skill, Anda tidak punya knowledge, bagaimana bisa menjadi inspirasi? Bagaimana Anda bisa meyakinkan orang untuk closing, untuk membeli polis dari Anda? Bagaimana Anda bisa meyakinkan orang bahwasanya Anda punya impian yang layak dibagi? Anda punya impian yang layak menjadi contoh gitu loh. Ya, benar-benar. Intinya kalau saya pikir kita tadi kata Pak Ciko, kita harus memperkuat knowledge kita. Saya pikir kita harus mempunyai kemampuan untuk bertanya secara bagus ya. Iya. Karena semakin kita banyak bertanya, kan semakin banyak informasi yang kita dapat. Iya. Nah, saya biasanya kalau mungkin ini salah satu tips atau gimana Pak Ciko ya. Kalau ibu rumah tangga biasanya kan kalau kita akan melihat ya, kalau ibu rumah tangga rata-rata ya, walaupun tidak semua ya. Rata-rata yang memang disampaikan Pak Ciko, kita kan mereka selalu tergantung kepada sang pencari nafkah ya, atau suami ya. Ibu rumah tangga itu kan biasanya senang beli peralatan masak gitu ya. Kosmetik atau apa. Peralatan gitu. Masak juga mahal ya, rupanya ya. Iya, mungkin itu bisa kita jadikan TOD ya Pak Ciko ya. Bisa juga. Ini ya kadang-kadang setengah lucu-lucu lah ya. Ini tentang gaya hidup. Tapi ada benarnya juga. Kenapa? Yang berhubungan dengan keinginan itu secara emosional sangat mengganggu banyak orang. Ya. Jadi untuk bisa dipenuhi ya, saya yakin banyak orang ingin berusaha. Ya, artinya begini Pak Ciko, misalnya ini nanti koreksi kalau saya salah ya. Bisa nggak kita melakukan seperti ini? Sis, waduh, kamu kalau kosmetik ini bagus loh, kan gitu ya. Iya. Tapi tahu nggak merek yang ini lebih bagus? Gitu kan? Ya. Merek A ini bagus, yang kamu pakai sih bagus sih, nggak jelek, yang gitu. Tapi ada yang lebih bagus, nggak gitu loh. Ya. Cuman harganya beda. Ya. Biasanya kan ibu rumah tangga kan menjawab, ya tapi harganya kan mahal bro, kan gitu ya. Ya. Ya tergantung suami lah, kan gitu lah. Kita sebenarnya dengan percakapan yang sederhana itu kita bisa masukkan ke TOD ya, artinya kita bisa mengganggu kenyamanan dia loh. Iya, kita bisa mengganggu. Nah, mau nggak
supaya ini nggak mahal gitu loh. Gitu ya Pak Ciko ya. Mau nggak supaya nggak usah tanya suami. Kenapa tanya suami? Karena bergantung ya tentang uang atau soal misalnya uang itu hanya cukup untuk operasional rumah tangga, tapi tidak cukup untuk jajan-jajannya gitu loh. Iya. Nah, mau nggak supaya kamu bisa membeli sesuatu tanpa bertanya lagi? Ya, saya punya bisnis bagus. Ya, Anda presentasi, Anda harus kuasai di luar kepala bagaimana cara presentasi sistem itu. Ya ini adalah PR ya. Artinya begini, ini saya senang Pak Ciko ada menyinggung masalah ini. Banyak agen-agen kita yang tidak fasih dalam menjelaskan sistem. Sistem ya? Iya. Artinya terkadang ini gini banyak nggak tahu sebenarnya. Ya. Itu menjadi PR buat kita sebenarnya. Sebetulnya bukan hanya sales ya, penjualan terjadi yang membuat perusahaan kita bertahan, tapi recruiting juga yang membuat Anda bertahan gitu loh. Karena kalau kita bergantung pada kemampuan diri sendiri atau kita kurang di recruiting, ini juga menjadi PR bagi saya teman-teman. Saya juga sedang berusaha di sini ya. Tapi kalau tidak ya kita akhirnya seperti karyawan, Anda mau jualan sampai kapan gitu loh. Anda mau sampai kapan mengandalkan kemampuan tenaga Anda sendiri ya. Terutama di saat-saat seperti ini. Kalau tim kita besar, tim kita luas ya, kita juga lebih enteng gitu loh. Iya. Nah, jadi salah satu yang membantu Anda yaitu Anda harus bisa menjelaskan sistem. Misalnya orang sudah mau ya, misalnya orang sudah terinspirasi, oke, bagaimana cara kerjanya ya, karena kalau misalnya kita hanya mengajari teman-teman agen kita yang baru bagaimana cara jualan ya, nanti dia juga capek seperti kita one man show terus. Kita juga harus sharing konsep ya, bagaimana untuk recruiting memperbesar tim. Nah, supaya apa? Supaya bisa promosi. Oh, ternyata promosi ke AM itu nggak sulit loh ya. Nah, cuma tim ya rekrut berapa orang? 2 sampai 4 orang ya, satu tim 200 juta promosi ke AM dalam 1 tahun ya. Nah, kemudian next SAM, PAM gitu loh. Ya. Nah, ini juga salah satu gambaran ketika Anda merekrut agen baru ya. Tidak penting hafal tidak hafal, setidaknya Anda pernah jelaskan 1-2 kali. Oke. Jadi ketika orang-orang bergabung, dia mendapat gambaran jelas bahwasanya di sini bukan sekedar pekerjaan jadi agen asuransi, bukan sekedar profesi, tapi saya bangun bisnis ya, saya bangun bisnis yang dari tahun ke tahun itu bisa besar, jumlah manusianya, jumlah timnya itu dari tahun ke tahun bisa nambah. Nah, jadi sebetulnya kalau di kantor kita ini adalah hal yang krusial ya, kita betul-betul sangat perlu melakukan recruiting. Ya kalau tidak ya ini aja artisnya artis senior semua. Itu aja ya, orangnya. Dari tahun 2010 sampai sekarang ya artisnya ini aja ya. Jadi nanti kita bosan ya. Kita harus recruiting. Oke, Pak Ciko, kita sudah hampir 1 jam ya, Pak Fendi ya. Oke. Jadi kita udah sampai di penghujung waktu ya. Penghujung waktu ya. Mungkin ada sedikit apa ini? Ada pengumuman lagi? Oh, ini Pak Heri ada komen dalam bahasa Mandarin, kata krisis disebut weiqi, yaitu dari kata bahaya ya. Weiqi ya, wixian dan cihui, artinya kesempatan. Bahwa dalam kondisi kritis justru ada kesempatan. Ya, itu betul ya, itu peribahasa Mandarin yang begitu bagus ya. Weiqi, jadi wixian dan cihui ya. Nah, jadi ini yang kita jelaskan di awal. Ketika kita bicara selling, ketika kita bicara rekrut ya, apakah seseorang itu membeli atau tidak dari Anda? Ya, Anda bisa jadikan rekrut. Nah, kenapa? Di saat seperti ini semua orang sadar dia butuh. Anda mungkin bisa menjual lebih mudah atau Anda tidak akan bertemu dengan objection yang terlalu berat. Nah, cihui juga benar kesempatan. Saat seperti ini mungkin ya ada sebagian orang yang bisnisnya sulit, pendapatannya juga sulit, ya. Dia perlu kesempatan baru yang bisa menyesuaikan pada kondisi Covid seperti ini. Oh, mungkin bisnis asuransi bisa menjadi salah satu jawaban. Nah,
apapun itu ya Anda layak coba dulu. Karena gitu ya. kalau kita cuma mendengar teori di presentasi online ini ya kita cuma punya satu hal di dalam pikiran kita, ya lu ngomong gampang. Ya bisa aja lu ngomong karena lu kan senior atau lu kan punya pengalaman bla 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 bla. Tidak tentu. Kita harus beri diri kita kesempatan. Kita harus coba walaupun itu sulit. Intinya apapun kondisinya ya. Itu seperti tema yang pernah kita bawa, just do it gitu loh. Ya. Ya udah coba aja. Jadi gitu kalau sulit, bagaimana supaya mudah? Bagaimana supaya bisa? Bagaimana supaya gampang? Bagaimana supaya bisa berhasil? Nah, bagaimana supaya ya Anda harus trigger ya, merangsang jawaban itu dari dalam diri Anda. Karena lingkungan sekitar Anda, teman-teman, leader-leader senior, semuanya punya jawabannya. Semua punya pengalaman itu. Kita hanya harus percaya pada diri kita juga. Kita harus percaya pada kemampuan kita. Satu hal yang paling penting dalam hal motivasi adalah kita tidak boleh memandang rendah diri sendiri. Karena ketika kita menimbulkan pertanyaan tentang ragu-ragu di dalam pikiran kita mencemooh karena seseorang berkata hal-hal positif tentang motivasi, kemudian kita mencemooh mereka dalam pikiran, ya lu ngomong gampang. Itu sama dengan kita menutup kesempatan bagi diri kita untuk berkembang. Kita menutup kesempatan di cara berpikir kita. Karena seseorang bisa berkembang, seseorang bisa maju, sukses, dia harus sukses di dalam pikiran dulu. Dia harus dibangun rasa positif dari dalam diri dulu. Baru kemudian itu berwujud keluar dalam bentuk tindakan. Jadi kalau tidak terjadi di sini, dia tidak bisa berubah menjadi rasa sukses yang bisa dirasakan secara fisik. Nah, maka teman-teman, kita harus melihat, ya, menilai, memandang bahwasanya diri kita itu hebat. Ini yang sering saya sharing juga, bahwasanya pede aja dulu. Ya, kita harus percaya bahwasanya kita bisa gitu loh. Nah, kita mungkin bisa, kita harus melakukan ini. Kita pura-pura sukses lah di sini, gitu loh. Jadi sampai Anda belajar, menjadi sukses itu apa? Bagaimana supaya bisa? Bagaimana supaya mudah? Bagaimana supaya bisa menambah pengalaman tentang ini itu? Anda akan menemukan cara kepada jawaban itu semua. Karena kalau kita hanya komplain, kita hanya menilai negatif, ya kita tidak akan mencari tahu caranya. Kita tidak akan bertanya kepada leader-leader, orang-orang yang berpengalaman. Intinya kita harus melihat ke dalam ya. Sebenarnya kita ada mampu. Ini juga ada salah satu kata dari seorang nabi, Pak Ciko. Seorang nabi ini mengatakan begini. Walaupun seorang panglima itu memenangkan ribuan perang di medan perang, tetapi sesungguhnya kemenangan yang paling terbesar itu adalah bisa memenangi peperangan ke dalam diri sendiri katanya. Iya. Itu nabi yang mengatakan gitu loh. Bukan Sun Tzu ya? Bukan Buddha. Bukan Sun Tzu ya? Buddha ya? Buddha. Itu Buddha yang mengatakan. Jadi itu nabi lah saya bilang kan gitu ya. Itu yang kita memang sudah hampir 1 jam ya. Cuma gini, aku coba mengambil kesimpulan dari Pak Ciko. Nanti kalau misalnya ada yang salah atau kalau ada yang salah nanti Pak Ciko bantu koreksi. Tapi kalau ada yang sedikit kurang, nanti Pak Ciko boleh tambahkan. Ya udah langsung aja ya. Sebenarnya begini Pak Ciko ya. Artinya di zaman sekarang, di zaman internet, seharusnya kita lebih beruntung karena kita bisa melakukan selling atau recruiting dari jarak jauh. Dan juga beruntungnya kita di zaman sekarang, company juga mendukung kita, kan gitu ya. Ya. Nah, seharusnya yang tadi sampaikan Pak Heri tadi, di dalam krisis itu pasti ada kesempatan. Ya. Dan itu terbukti memang, itu fakta. Yang tadi saya sampaikan adalah di masa pandemi sekarang, bisnis yang paling naik itu bisnis asuransi. Ya. Itu sudah ada survei kan gitu kan. Iya. Nah, artinya begini, kata Pak Ciko, di setiap pertemuan atau tidak ada pertemuan, kita boleh melihat handphone ya kan, melihat nama, bank nama kita kan. Kita coba terus untuk melakukan recruiting aktivitas ya, secara recruiting mau pakai virtual atau
tatap muka, yang Ya. penting cobalah untuk melakukan recruiting atau Ya, selling. benar. Pak Ciko ya. Nah, itu pertama. Kedua, pertajamlah knowledge kita, knowledge tentang skill, teknik sama sistem. Ya. Sampai fasih. Yang ketiga, kita harus selalu bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu TOD ya, TOD seseorang ya Pak Ciko ya. Bisa melakukan recruiting atau selling ya. Kita teruslah belajar di training untuk mempraktekkan bagaimana mengganggu kenyamanan seseorang pada saat kita melakukan selling atau recruiting Pak Ciko ya. Iya. Oke Pak Ciko, itu aja kesimpulan saya. Ada tambahan Pak Ciko? Saya kira tidak ada tambahan lagi ya. Jadi teman-teman kita sudahi sampai di sini ya. Sampai ketemu di meeting selanjutnya ya. Pesan saya stay safe ya, tetap jalani prokes ya. Itu saja. Ya, oke Pak Ciko. Itu yang disampaikan. Pesan terakhir, tetap jangan lalai terhadap prokes karena COVID belum melandai. Oke, Mantap. sampai jumpa kawan-kawan.